Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru untuk seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022. Akan kami sampaikan dalam informasi ini pernyataan dari Bu Nunuk Suryani resmi melalui lisan beliau selaku Dirjen GTK atau PLT Dirjen GTK menggantikan Pak Iwan Syahrir terkait dengan bagaimana nasib dari guru honorer yang sudah lolos passing grade atau P1 dan juga untuk teman-teman yang melalui seleksi verifikasi kesesuaian data atau P2 dan P3. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi dalam baru-baru ini ya Bu Nunuk Suryani, beliau orang Kemendikbudristek, beliau memberikan suatu pernyataan, di mana pernyataan tersebut ditujukan kepada guru-guru yang sudah lolos PG. Jadi Bu Nunuk Suryani atau Prof Nunuk itu sebagai PLT Dirjen GTK atau Guru Tenaga dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa tidak semua guru yang lulus PG itu statusnya aman. Jadi kita sudah tahu bahwa 60% itu guru PG yang diangkat melalui mekanisme penempatan langsung. Data yang dari kementerian bahwa 193.954 guru PG terdapat 60.000 peserta yang statusnya tidak aman. Jadi 60.000 dari teman-teman yang lulus PG dan tidak aman artinya mereka belum bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Jadi 60.000 ya, 60.000 peserta dari 193.954 guru yang sudah lolos PG atau guru yang masuk di dalam prioritas yang pertama. Nah, kemudian Bu Nunuk mengatakan bahwa dengan berat hati saya sampaikan sebanyak 60.000 guru lulus PG belum bisa diangkat P3K tahun 2022. Ada dua penyebab. Penyebab yang pertama adalah bahwa Pemda itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa lihat bahwa di berita sebelumnya bahwa hanya di bawah 50% kebutuhan ASN yang 2,4 juta itu tidak ada 50% usulan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya oversupply atau artinya tidak tersedia formasi untuk mabel tersebut. Ini kita sudah bahas di beberapa video ya, terkait dengan oversupply. Yang akan menjadi fokus di sini adalah bagaimana ternyata dari Kemendikbudristek itu memberikan opsi, di mana opsi tersebut menurut kami sangat ya realistis bagi teman-teman yang ingin segera mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ada opsi di mana opsi tersebut secara resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek bahwa di gelaran P3K tahun ini Bu Nunuk itu mengatakan beliau tidak tinggal diam beserta dengan orang-orang Kemendikbud. Mereka memikirkan bagaimana nasib kemudian 60.000 orang atau 40% 40 ya dari guru-guru yang sudah lolos passing grade itu bagaimana kemudian nasib mereka. Dan di sini yang pertama kita bisa lihat bahwa guru-guru yang sudah lolos passing grade itu bisa mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Jadi menggunakan pola seleksi P2 dan P3 yaitu mekanisme penilaian kesesuaian. Nah, ini yang pertama. Kemudian opsi yang kedua yang diberikan dari Bu Nunuk bahwa dari maksud kami adalah masih pembahasan mengenai nasib guru yang PG dan tidak bisa ditempatkan. Itu ada kemungkinan besar ada 12.000 guru, 12.152 guru berpotensi bisa diangkat apabila penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi dari 60.000 itu masih kemungkinan besar ada 12.000-an guru yang bisa diakomodir ketika menggunakan jabatan lain
kemudian menggunakan seleksi format kesesuaian atau verifikasi P2 dan P3. Kemudian jika itu terlaksana, sekitar 37 ribuan guru PIK yang tidak bisa diangkat P3K tahun ini, 37 ya. Nah, kemudian dia juga memastikan tidak ada guru yang dipindahkan ke luar daerah. Guru lulus PG ditempatkan di sekolah induknya atau sekolah lain tetapi masih dalam satu daerah yang sama jika sekolah induknya penuh. Jadi ini juga komitmen dari Kemendikbudristek untuk guru yang lolos PG bahwa tidak akan ada pergeseran ataupun di sekolah induk. Kemudian apabila terjadi, itu hanya terjadi di dalam satu lingkup daerah, artinya guru-guru yang PG itu tidak mungkin ditempatkan di daerah lainnya. Untuk guru lulus PG tidak akan kami tempatkan di luar daerah pungkasnya. Nah, ini juga komitmen dari Kemendikbudristek terkait dengan guru-guru yang lolos passing grade. Sebelumnya kita tahu beredar informasi ya tentang hal tersebut, tentang di mana guru-guru yang lolos passing grade itu ditempatkan di daerah lain, bahkan sampai di Papua, dan itu membuat guru-guru honorer itu menjadi risau karena bagaimana tidak risau ketika mereka ditempatkan di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, mengenai hal ini langsung dijawab ya. Ini dimana maksud kami hal yang dipertanyakan oleh Bu Heti Kustria Ningsih, beliau adalah Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Beliau mengatakan bahwa 60.000 guru sudah lulus tes P3K namun tidak aman. Mengapa kemudian tidak mendapatkan formasi? Ini menurut kami sudah dijawab oleh Bu Nunuk Suryani di video, maksud kami di berita sebelumnya. Kemudian terancam tidak masuk pada prioritas utama, iya, ketika guru memang 60.000 dari 193.000 ini kemudian menurunkan status keprioritasannya, jadi mereka turun dari prioritas P1 menjadi P2 dan P3, maka otomatis terancam tidak masuk lagi dalam prioritas utama. Iya, namun menurut kami opsi ini juga menurut kami ya, ini secara pribadi itu sangat realistis karena memang Permenpan 20 tahun 2022 ini pun menurut kami masih sangat berpihak ya, karena banyaknya afirmasi dalam hal tersebut dalam penerapan Permenpan tersebut dalam pelaksanaan P3 Guru tahun 2022. Jadi menurut kami tidak ada salahnya ketika memang teman-teman itu berani mengambil resiko, ya ambil saja P2, P3, karena tes kesesuaian itu verifikasi tersebut juga yang melakukan adalah guru senior, kemudian kepala sekolah dan pengawas. Tentunya ini akan lebih ringan daripada harus melaksanakan seleksi menggunakan tes ya, menggunakan tes. Nah, mungkin ini teman-teman informasi terbarunya. Jadi teman-teman yang lulus PG dijanjikan atau diberikan solusi oleh Kemendikbudristek dalam hal ini Bu Nunuk Suryani untuk menggunakan kesempatan sebaik mungkin, karena masih ada peluang bagi guru-guru yang tidak ditempatkan di sekolah. Maksud kami tidak mendapatkan formasi itu bisa mendapatkan formasi namun dengan menggunakan tes kesesuaian atau seleksi kesesuaian dengan menggunakan jabatan yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade itu nanti bisa ketika muncul di mana akun SSC ASN, maka akan ada formasi, ada pilihan untuk memilih ya atau tidak, menyetujui belum mendapatkan penempatan. Karena belum dapat penempatan, maka ya atau tidak. Ketika ya, kemudian teman-teman masih menunggu penempatan. Kalau tidak, maka teman-teman turun prioritas kedua atau tiga, kemudian menggunakan seleksi observasi, kemudian bisa lulus dengan jabatan yang lain ya, jabatan yang lain. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari kami, semoga memberikan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.